serial video podcast Era Baru Sawit Riau. Selamat mengikuti. Lagi makan disodorin, jangan lupa gosok gigi. Balik lagi, hai sahabat green, dengan saya Maggie. Itu pantun baru dibikin 1 menit yang lalu. Jangan itu saya. Halo guys, halo sahabat green. Balik lagi bertemu dengan saya Maggie Irawan dalam serial podcast Era Baru Sawit Riau, menggali inspirasi, pengalaman, dan solusi dalam tata kelola sawit Riau yang berkelanjutan. Saat ini Maggie sedang berada di salah satu tempat di Pekanbaru, dan yang sangat Maggie senengin adalah saat ini Maggie bareng dengan perempuan yang sangat tangguh, yang menurut aku ini adalah perempuan yang sangat langka. Dia salah satu anggota dari Manggala Agni yang ikut turun ke hutan untuk memadamkan api dalam karhutlah atau kebakaran hutan dan lahan. Saat ini bersama Maggie ada Kak Masito. Halo Kak Masito. Halo juga Maggie. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Diajak bahasa Arab. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat Maggie. Jauh-jauh dari Rumbai ya? Iya. Rumbai aman Kak? Iya, tinggal kami di Rumbai. Oh kakak di Rumbai. Aman Rumbai ya? Alhamdulillah sejauh ini aman. Alhamdulillah. Guys, ini ada Kak Masito. Masito Hasibuan ya Kak? Iya. Masito Hasibuan. Umur kakak sekarang berapa Kak? 34 tahun. 34 tahun. Udah berkeluarga. Udah berkeluarga. Memiliki 2 orang anak. 2 orang anak. Cewek cowok? Cewek dan cowok. Satu pasang? Alhamdulillah. Yang cewek ini umur berapa Kak? Yang cewek umur 4 tahun. Sedangkan yang cowok umur 8 tahun. Oh, yang cewek ini masih bisa Maggie tunggu 20 tahun lagi Kak? Iya. Iya. Bisa. Setuju Kak? Kalau jodoh. Iya. Yang penting kakak setuju dulu aja. Iya. Oke, ini adalah Kak Masito dari Manggala Agni. Kak, mungkin ada penonton kita yang tidak tahu apa itu Manggala Agni. Oh. Manggala Agni itu adalah perwira api Iya. atau Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Tupoksinya khusus di hutan dan lahan. Berarti ini salah satu brigade yang khusus untuk diterjunkan ke kebakaran hutan dan lahan. Iya. Beda dengan teman-teman pemadam kebakaran yang ada di kota ya Kak? Iya, kalau diperbantukan dari pihak pemadaman kota kami bisa juga. Oh, bisa juga. Iya. Berarti multifungsi. Iya, multifungsi. Bisa di kota, bisa di desa, bisa di mana saja. Iya, Cuman diperkhususkan untuk kebakaran hutan dan lahan. Baik, Kak, setahu Maggie nih, ini pekerjaan atau ini kegiatan yang sangat sulit, bahkan ini menentang nyawa. Dan kebanyakan Maggie lihat di media, kebanyakan Maggie lihat di beberapa informasi-informasi bahwa yang mengerjakan ini biasanya itu bapak-bapak atau abang-abang atau dari kaum adem. Nah, kenapa kakak ingin sekali terjun, ingin sekali ikut membantu sebagai membantu pemadam kebakaran hutan dan lahan? Kenapa Alasan saya pekerjaan ini mulia. Satu, terus dapat menolong orang banyak di kalangan dampak ISPA. Iya. Jadi memang ya pekerjaan yang mulia ya. Iya. Salah satu alasan memang tidak ada alasan lain yang ya memang ini pekerjaan mulia, menolong banyak orang dari penyakit ISPA tadi ya Kak. Iya. Oke, jadi salah satu tugas yang sangat mulia karena di Riau ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan kita tahu nih ada asap yang mengakibatkan kita menderita penyakit ISPA. Tapi karena Kak Masito dan teman-teman, karena pekerjaan yang mulia ini, alhamdulillah ya kita semua alhamdulillah baik-baik saja, dan itu pahala yang besar Kak, karena menolong orang banyak. Nah, terus kalau dari persentasenya nih Kak, kebanyakan kan yang ikut memang laki-laki kan ya, kaum Adam. Yeah. Bahkan seperti yang udah Maggie baca tuh ada 1.875 personil.
dan hanya 77 wanita. Iya, Satu-satunya Kak Masito dari 77 tersebut. 77 tersebut. Luar biasa. Nah, itu kakak benar-benar sendiri, Kak. Perempuan di Riau. Sri Kandinya kalau di Riau mungkin ada sekitar 13 orang. Oh, sekarang sudah. 13 personil. Oh, dari Riau itu 77 itu, dari Riau ada 13 personil. Iya. Oke. Kemudian dari tahun awalnya bermula dari tahun berapa sih Kak kakak join? Kami bergabung di Manggala Agni 2007. 2007 dan sekarang artinya 13 tahun. Kurang lebih 13 tahun. Dan dari Riau itu ada 13 orang. Iya. Luar biasa. Dari 2007 sampai sekarang itu ada nggak Kak penambahan anggota? Oh ini nih kita dapat kabar ada Kak Masito, salah satu perempuan nih Kak. Ada nggak yang pengen ikut join juga? Oh aku sebagai wanita juga bisa gitu. Iya, motivasi juga bagi rekan-rekan yang perempuan. Iya. Kemarin tuh kebetulan 2006 saya sendiri masih Sri Kandinya di Daop Pekanbaru. Iya. Oh 2006 sendiri? Iya. Nah, Tetapi sekarang udah bergabung Sri Kandinya ada 3 di Daop Pekanbaru. 3 di Pekanbaru. Iya. Yang 13 tadi di mana? Yang 13 tadi itu merangkup di Batam, Dumai, Siak, Rengat. Oh ke Riau dan sekitarnya. Iya. Tapi dari Pekanbaru tadinya 1 orang. Iya. Kemudian sekarang menjadi 3 3 orang. orang. Dan itu baru join ya Kak? Di tahun Tahun 2017 kemarin. 2017. Berarti dari 2007 sampai 2017 itu kakak satu-satunya perempuan. Iya, betul. Kak, gak panas hutan tuh Kak? Gak panas. Halo, Iya, Kak, di hutan itu tidak panas. Panas kan ya? panas juga. Kenapa gak kakak nyuci piring aja di rumah? Bikin masakan yang enak untuk anak. Kenapa kakak harus terjun? Menurut saya pekerjaan itu tidaklah terlalu rumit ya. Iya. Kalau kita udah tahu statement ataupun trik-trik yang menjinakkan api tersebut. Oh, berarti kalau udah tahu triknya, udah Iya. tahu statement dan lain-lain, itu jadi pekerjaan yang Iya, cukup tidak mudah. tidak cukup rumit Tidak bagi cukup kita. rumit. Iya. Tapi sedikit sulit juga kan. Karena ini nyawa kan tantangan. Iya. Terus betul. Kak, apa kata anak-anak? Apa kata suami? Apa sudut pandang dari keluarga? Apa nih? Kenapa kok Kak Masito ikut terjun? Padahal itu membahayakan. Apa kata anak kakak? Kalau keluarga sih mendukung ya. Secara moral menyetujui, memberi izin. Iya, Terkadang kita pulang malam, mereka tuh udah inilah tahu. udah tahu. Iya. Terus apa kata anak kakak? Ma, kok lama pulangnya? Dari mana mama? Sempat kayak gitu. Anak-anak alhamdulillah sejauh ini udah tahu, memahami kondisi pekerjaan kami Iya, sebagai Manggala Agni. enggak aku nih. Suami juga memberi izin ya kan. Enggak sekalian ajak suaminya aja. Kalau dari orang tua Kak? Dari orang tua cukup mendukung juga. Mendukung juga. Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, siap Kak? Mungkin kalau Maggie ya, dari Maggie mungkin cukup sulit untuk memberikan izin kalau misalnya ada kakak yang terjun ke lapangan, karena itu memang benar-benar membahayakan nyawa kan Kak. Tapi ya kalau memang ini adalah tugas mulia menolong orang Riau, Iya. baik silakan. Laki-laki perempuan kan diciptakan entitasnya sama gitu Oh, kan. Iya. Yang penting Untuk apa namanya? Untuk mengembangkan tugas kelangsungan hidup di bumi ini gitu. secara kemanusiaan. Siap. Terima kasih Kak. Mantap. Baik, selanjutnya teman-teman, sudah 13 tahun Kak Masito dari 2007 sampai 2020, bahkan sempat sendiri salah satunya satu-satunya perempuan yang dari Pekanbaru. Nah, gimana nih Kak? Apa aja pengalaman yang pernah Kakak temukan selama di hutan atau selama 13 tahun tersebut? Apa pengalaman? Kita coba mulai dari pengalaman positif dulu. Ya. Kesannya mungkin ya. Iya, pengalaman kesan sama nggak? Ini pengalaman Kak, berkesan, misalnya iya. Kakak di hutan pernah ketemu ular, terus pernah pas bakar api
airnya kemana-mana. Iya, Pengalaman yang unik atau pengalaman yang seru selama di ini Kak, di 13 tahun ini. Pengalaman berkesan waktu itu pemadaman di Rimbo Panjang. Seketika angin berbalik arah ke tempat kami yang madam tuh kan. Kami padam, terus anginnya Berbalik arah ke tempat kami. Ketika kepulan asap di sekitar lokasi yang terbakar. Jadi nggak nampak sesuatu. Jadi rekan kerja saya yang di belakang, Iya. kebetulan saya memegang nojel waktu itu. Rekan kerja yang di belakang memutuskan untuk kita Berhenti. keluar dari Kita- lokasi Iya. lokasi yang kita padamkan karena posisi nyawa kita tidak aman lagi. Di situ dalam benak saya, oh iya. Sementara rekan-rekan yang lain udah ribut pada di belakang di Iya. bagian sumber air atau ini mesin ini kan, Iya. menyuruh untuk keluar dari lapangan. Dan Kakak bagaimana? Kami langsung mengambil bergegas untuk Keluar dari hutan. Nah, dari situ kesannya yang tidak terlupakan. Yang tidak terlupakan. Dan itu benar-benar teman-teman Kakak juga tidak terlihat ya karena kepulan asap Iya, tersebut. kepulan asap yang sangat tebal karena bolak-balik angin yang tidak tentu arah. Oh. Oke. Nggak ditanya ke angin kenapa bolak-balik. Itu pengalaman yang tidak terlupakan. Iya. Lalu apalagi pengalaman-pengalaman yang lain Kak, seperti saya dengar juga Kakak sudah sering mendapatkan reward, piagam, dan sekarang sudah dikenal orang. Ya, alhamdulillah sejauh ini memang udah dikenal orang Sri Kandi Manggala Agni ya. Iya. Sebagai perempuan bahagia, senang tentunya. Banyak dikenal orang. Iya. Keluarga kita bertambah tentunya. Keluarga juga bertambah. Iya. Dapat ini juga ya, penghargaan gitu dari beberapa instansi ya. Iya, iya. Biar nggak kosong. Minum dulu sahabat Green. Baik teman-teman. Tadi kita sudah dengar ada pengalaman-pengalaman yang tak terlupakan seperti adanya kepulan asap dan lain-lain. Nah, setelah itu ada apa lagi nih Kak yang mungkin Kakak ingat kejadian-kejadian unik atau kejadian-kejadian yang nggak disangka-sangka selama di lapangan begitu. Mungkin ketemu dengan satwa liar seperti Oh, ular. ada satwa liar nggak? Ya, Apa aja tuh? kayak ular. Ular. Iya. Jadi Kakak pas memadamkan api menemukan ular. Iya. Emang gimana tuh Kak? Takut nggak Kak? Ada Enggak, rasa ya? takut dan ada rasa iba. Iba juga ya? Iya. Takut karena memang satwa liar dan itu kondisinya udah mati Kak? Udah mati terpanggang sama Aduh. ini. Itulah dampak negatif dari kebakaran hutan dan lahan. Mana nih Kak yang bakar nih? Mau kita apain? Yang Kakak tahu nih selama di lapangan, kenapa sih mereka ini mau membakar hutan dan lahan gitu yang Kakak tahu aja? Mungkin kalau secara membakar dia lebih singkat waktunya satu. Terus di bidang ekonominya lebih sedikit dia kena biaya, Oh. mengeluarkan biayanya. Oke. Untuk apa sebenarnya Kak yang Kakak tahu? Kenapa mereka membakar lahan gitu? Sebagian untuk membuka lahan untuk nanam sawit misalnya. Oke. Tanam sawit Iya. untuk ya membuka lahan lah ya. Iya. Untuk lahan sawit atau lahan perkebunan atau mungkin Atau ada juga untuk dibangun perumahan. perumahan. Wah. Berarti kalau di perumahan berarti tidak jauh dari perkotaan dong. Ada juga tidak jauh dari perkotaan, misalnya 2017 kemarin di Rimbo Panjang. Rimbo Panjang. Iya. Oke. Nah, selain bertemu dengan satwa, kemudian bertemu dengan teman-teman yang lain, apalagi Kak, kayak pernah nggak sih kayak tiba-tiba airnya habis atau apa ya, kejadian-kejadian yang aduh kok kayak gini gitu. Oh, ada waktu itu kebetulan sumber airnya habis. Sumber airnya habis. Iya. Oh, berarti airnya ini juga diambil dari sumber air yang terdekat dari situ ya? Iya, betul. Bukan dari
mobil itu Kak? Ada juga dari tangki, tapi kalau kita ambil dari tangki kan itu kan pasukan airnya kan terlalu sedikit. Ya, Cuman 1.000 liter. 1.000 liter. 10.000 liter. Nah, 10.000 liter. Iya. Nah, jadi berarti kakak dan teman-teman itu kakak nyari sumber Air dulu. Kakak ikut nyari sumber air. Iya, Berarti dicari sungai-sungai di sana. dicari sumber-sumber air seperti kanal ataupun Sungai. iya, yang Itu lebih dekat. enggak susah Kak nyari. Terus Terkadang- ini lagi kebakaran, lagi kalang kabut, tapi kita harus tetap tetap salah satu dari tim mungkin nyari sumber air. Iya, Wah, harus mencari sumber air dulu di mana untuk memadamkan apinya. Wah. Terus terkadang dari markas tuh mesinnya bagus, tiba-tiba sampai ke di lapangan baru separuh kita madamkan, tiba-tiba Mati. mesinnya mati. wow. Terus kalau mati gimana Kak? Kakak timba dari sungai. Enggak. Itu kalau mati gimana Kak? Disiasati oleh mekanik kita. Oh, mekanik. Iya, setiap pemadaman ada Pasti ada mekanik. iya mekaniknya di bagian mesin. Luar biasa. Baik, sedikit Maggie mau balik lagi ke penemuan satwa liar tadi Kak. Kayak ular. Terus ada apa lagi yang pernah ditemui Kak? Kijang Kijang? misalnya, iya. Wow. Kancil. Kalau kancil enggak, kayaknya kijang yang Kijang, pernah yang sejauh ini kami temui Kijang. ular sama kijang. Kijang itu udah lama Kak Maggie nggak denger kijang. Maksudnya dulu pernah tuh di kampung-kampung ada orang dapat kijang. Iya. Nah tuh kakak masih nemu kijang nggak? Iya, di Rembo Panjang kemarin sekitar 2016 yang 16. lalu. Oke. Luar biasa. Banyak makhluk hidup yang mati lah akibat ulah tangan manusia ya kayak. Iya. Padahal ya mereka nggak ada salah apa-apa. Mereka mau makan, mereka mau minum. Tiba-tiba ada api. Kasian lah Kak ya. Iya. Nah Kak, selama 13 tahun ada nggak Kak rekan-rekan kakak yang akhirnya tuh dengan itu pasti kan full body dilengkapi dengan alat-alat yang bagus kan ya? Maksudnya memang Yang alat yang sangat sesuai dengan mumpuni. protap gitu. Ah, SOP. sesuai dengan SOP-nya. Nah, dengan peralatan yang seperti itu ada nggak Kak rekan-rekan kakak yang jatuh sakit bahkan tidak bisa lagi join gitu? Kalau jatuh sakit sih enggak ada, cuman kemarin waktu kami pemadaman di belakang Hotel Ibis ya. Belakang Hotel Ibis. Ada rekan kerja kami itu karena pemadamannya di lahan gambut, Iya. terjebak kakinya ke dalam gambut tuh. Jadi sampai sekarang masih berbekas kakinya karena kena bara-bara api itu. Aduh, luar biasa. Itu kakak paling lama lah di lahan itu berapa lama sih untuk memadamkan api? Sekitar ada 7 hari juga. Oh, 7 hari, bahkan ada yang berbulan-bulan. ada yang berbulan-bulan di hutan. Iya. Itu untuk menjaga biar apinya nggak hidup atau memang Kita madamkan. wow berbulan-bulan memadamkan api? Iya, tapi rolling per 10 hari. Iya, berarti tim Magdala Agni berada di situ berbulan-bulan. Iya. Oh, wait, bentar Kak, Maggie ada beberapa ingat bahkan ada tim dari tentara ya Kak, Iya, TNI. TNI itu yang meninggal dunia. Iya, ada Pernah yang dapat kabar nggak? dapat, iya. Itu karena karhutla. Itu iya, dari Dia ikut memadamkan juga kan? Nah itu gimana Kak yang kabar yang Kakak dapat? itu Bapak personil TNI itu meninggal di Dumai. Di Dumai? Iya. Pas kebetulan memadamkan karhutla, Iya. tiba-tiba Bapak ini masuk bersama rekan-rekan kerjanya ke dalam lokasi yang terbakar. Lapangan. Aha. Lokasi yang terbakar. Seketika itu mungkin udah jam sekitar malam lah ya. Iya. Jam 8, jam 20-an gitu. Iya, jam berapa? Jadi beliau-beliau ini di dalam lapangan mungkin mau balik kanan untuk pulang.
tidak ada mungkin apel persiapan orang tuh berapa personil tadi yang dibawa. Iya. Pas udah keluar dari lapangan, orang tuh menghitung personilnya, rupanya kurang satu. Dicari, pas malam tuh tidak ditemukan. Selama 3 hari dicari baru jumpa. Mayat, Iya, jasadnya. jasad perwira TNI. Itu gimana Kak fisiknya? Apa sudah hangus terbakar atau masih dikenali wajahnya? Tidak dikenali wajahnya, terbakar. Cuman alhamdulillah masih diberikan petunjuk, KTP-nya masih nampak ya. Oh, ada KTP. KTP-nya. Luar biasa Kak. Tidak hanya makhluk hidup yang ada di hutan, tidak hanya satwa liar, tapi juga banyak korban manusia juga ya Kak. Iya, Banyak itulah korban. dampak negatifnya kebakaran hutan dan lahan. Ya, itu tadi teman-teman. Banyak orang yang mengambil cara cepat, atau memang banyak orang yang ingin membuka lahan dengan cara membakar hutan. Dan ya, banyak korban, nggak hanya manusia, binatang juga, dan kita juga di sini di Pekanbaru atau di sekitaran Rio juga terdampak gitu. Ada Iya. yang Kena ispa. dan bahkan ada yang meninggal Iya. karena ispa. Biar Tuhan yang membalasnya. Yang penting saya doain semoga Kak Masito ketika dikasih nanti ada kebakaran hutan dan lain lagi, dengan sigapnya membantu dan diberikan kesehatan. Amin. Dijaga ya Kak Rabbal ya. alamin. Iya. Dijaga oleh Amin, Tuhan ya yang Maha Allah. Esa, dan semua peralatan, semua persiapan juga semoga dilancarkan. Amin. Kakak masih sigap nih kan ya? Insya Allah siap. Kira-kira kapan kakak akan berhenti ya? Oh, kalau dibilang berhentinya mungkin Belum kalau iya Masih semangat. semangat. Ini luar biasa teman-teman, pahalanya pasti akan banyak. Karena menolong orang banyak ya kan. Amin. Menolong makhluk hidup juga. Baik Kak, kita sudah tahu alasannya. Mungkin dari beberapa orang juga kita udah tahu kenapa orang membakar hutan dan lahan. Dan selama kakak menjadi membantu di Manggala Agni Manggala. Jadi selama kakak di Manggala Agni ini, kira-kira nih Kak, bagaimana cara efektif untuk melakukan pencegahan kebakaran menurut kakak sendiri? Ya, pasti-pastinya kita adakan patroli. Patroli terbagi dua, patroli terpadu dan patroli mandiri. Ya. Terus kampanye ke jenjang pendidikan atau universitas perguruan Kampanye? tinggi. Ya. Bukan kampanye, pilih nomor ini, bukan? Enggak. Oh, oke. Sosialisasi ke masyarakat. Kasih edukasi ya Kak? Iya, ke masyarakat ataupun ke masyarakat peduli apinya. Oke. Karena di beberapa desa itu ada masyarakat peduli api kan? Iya. Iya, M- MPA. MPA ya. Kemarin saya ke desa Dosan, itu juga ternyata ada masyarakat peduli Peduli api. api. Berarti ternyata di beberapa desa ada yang standby untuk melihat titik-titik api. Begitu ya Kak? Iya. Oke. Ada lagi cara efektif lainnya? Ya, mungkin itu membuat papan-papan larangan Oke. ataupun anjak sama, memberitahukan kepada masyarakat tidak boleh membakar, bahayanya seperti ini. Baik, mungkin semua orang Riau sudah tahu bahayanya seperti apa ketika ada karhutla, dan sudah tahu alasan mungkin biasanya kenapa orang mengadakan membuka lahan dengan cara membakar lahan gitu. Nah, dari kakak sendiri Kak, pesan untuk pemerintah dari kakak kira-kira seperti apa Kak? Apa yang kakak harapkan? Perhatian pemerintah kami harapkan dari moral ataupun material lebih intens, ya kan, memberikan support dan semangat pada tim Manggala Agni. Oh, berarti hanya butuh itu ya, butuh Ya. bantuan moral dan Support kepada tim Manggala Agni. ini, atau stakeholder, Apa Kak? atau stakeholder yang ini, Apa sih? yang terkait tentang kebakaran hutan dan lahan. Oh, siap. Bagus juga tulisan kakak. Baik teman-teman, mungkin
saja pesan dari Kak Masito kepada pemerintah, tidak mulu-mulu hanya butuh support dari pemerintah, dan ya semoga ada inilah pandangan pemerintah terhadap tim dari Manggala Agni. Dan ini Kak, bagus nih logonya, ini ada tulisan ini. Manggala Agni. Ini monyet ya Kak? Iya, Sipongi. Sipongi. Kenapa logonya ada Sipongi Kak? Sejarahnya ini dulu di hutan Kalimantan, Sipong ini terjebak di hutan. Ya. Terus Sipong ini terbakar di dalam hutan tuh. Ya. Dari situ timbullah dari Tim Manggala Agni. iya, dibentuknya tim Manggala Agni karena penyelamatan satwa di bagian hutan dan lahan. Terus nggak hanya menyelamatkan manusia, juga menyelamatkan makhluk hidup yang lain. Baik teman-teman, baik sahabat Green, itu tadi pembicaraan kita dengan Kak Masito. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Banyak terjadi kebakaran hutan dan lahan juga oleh alasan-alasan dan pihak-pihak tertentu, dan saya salut kepada Kak Masito sudah menyelamatkan bumi, sudah menyelamatkan manusia, bahkan menyelamatkan makhluk hidup. Dan mungkin kita juga sahabat Green, ya semoga kita juga sadar ya bahwa karhutlah itu sangat membahayakan Dan merugikan di makhluk bagian ekonomi, transportasi. dan bagian lainnya. Iya. Nah sekarang Bu, super untuk Maggie nih dan teman-teman di luar sana, untuk kaum milenial, untuk kami anak-anak muda. Ya, Ada pesan untuk generasi muda ataupun sama Mas Meginya ya. Mas Meginya juga harus mendukung supaya sadar akan bahaya kebakaran hutan dan lahan yang tidak ini lebih dampak sangat mengganggu untuk semua lini. Lebih baik mencegah daripada memadamkan. Api kecil bisa jadi Kawan. bermanfaat, Bermanfaat. api besar bisa jadi bahaya. Oke. Api kecil bisa bermanfaat, api besar bisa berbahaya. Kalau saya dulu tuh Bu, api kecil jadi kawan, api besar jadi lawan. Benar ya Bu? Iya. Luar biasa. Baik teman-teman, itu tadi pesan-pesan dari Masito juga sebagai tim dari Manggala Agni. Ya teman-teman, lebih baik mencegah ya daripada memadamkan. Lebih baik mencegah dari memadamkan. Iya. Kalau kita mencegah ya kita mencegah, jangan sampai terjadi kebakaran. Kalau memadamkan kita, wah banyak sekali. Jadi ada beberapa poin yang dapat kita ambil teman-teman, bahwa pencegahan lebih baik dilakukan daripada penanganan, karena upaya yang dilakukan lebih besar dan membutuhkan biaya yang lebih besar. Kerugian yang diakibatkan bencana kebakaran sepanjang 2019 dikisar sebesar 75 triliun, meliputi kerugian di seluruh sektor seperti lingkungan dan kehutanan, transportasi, perdagangan, kesehatan, dan pendidikan. Jadi teman-teman, peran pemuda dapat mendukung kegiatan di pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca bencana kebakaran. Pencegahan upaya dapat dilakukan dengan cara penyebaran informasi di media sosial. Yuk kita posting di sosial media kita tentang upaya-upaya dan ajakan menjaga lingkungan hidup. Jadi kita jadikan sosial media kita itu sebagai dampak positif untuk teman-teman yang menonton kita atau teman-teman yang ada di Instagram kita. Baik teman-teman, peran pemadaman banyak anak muda saat ini yang turun membantu dalam kegiatan pemadaman kebakaran lahan. Sebagai contoh, beberapa tahun belakangan ada Mbak Aukarin. Ada Aukarin, kenal kan Aukarin? Nah itu mantan saya juga. Nah, jadi ada Aukarin yang sebagai influencer yang turun langsung membantu pemadaman, dan itu dapat berpengaruh peran pemuda untuk ikut pasca kebakaran lahan. Pemuda dapat membuat program berkelanjutan seperti program penanaman pohon di kawasan kebakaran dan edukasi masyarakat sekitar kejadian kebakaran untuk ikut peran menjaga kawasan hutan dan lahan. Jadi siapapun kita
Yuk kita ajak teman-teman kita untuk menjaga lingkungan kita supaya kita tetap melihat bumi kita dengan baik. Baik teman-teman, itu tadi podcast Era Baru Sawit Riau. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Bu Masito. Terima kasih. Ada ininya Bu, ada Manggalaannya. iya. Benar. Ada ya aja ya Bu. Ya. Silakan Bu. Manggala Agni Berjaya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Kak Masito. Terima kasih. Waktu yang sangat berharga sekali saya bisa ngobrol dengan Ibu Masito. Sampai jumpa di podcast berikutnya teman-teman. Dah.